أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Ummahat wa akhawat yang dimuliakan Allah, ibu-ibu kita dan seluruh jamaah pengajian ibu-ibu kita masjid Sinin ya. Dan alhamdulillah saya pun izin Allah bisa sampai di sini. Tadi ada agenda sedikit, kemudian anak demam pula, minta beli obat, kemudian ditenangkan dulu. Dan saya terpikir ini Jumat habis zuhur atau habis asar, karena ada dua pengajian di sini. Habis zuhur pernah, habis asar hari Ahad ya. Jadi duduklah saya santai tadi di rumah. Jadi alhamdulillah ada yang menelpon, Ustaz tak lupa kan? Saya masih di rumah nih, saya bilang. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah saya ingin mengambil satu tema tentang ini hari ibu rupanya. Ya. Kemarinlah. Jadi coba kita buka surah Al-Ahqaf ya, yang ada Qur'annya. Ayat yang ke-15. Ayat ini sekaligus apa amalan ketika umur kita 40 ke atas. Inilah ayat yang akan kita bahas, dan ini berkaitan dengan seorang ibu, al-um. Karena al-um ini seorang ibu, ada 5 air yang kata ulama yang tak boleh dilupakan seorang anak. Dan itulah sebabnya syurga itu diletakkan dengan istilah hari ini di bawah kaki telapak kaki. Yang pertama adalah air ketuban. Itulah yang menjaga bayi janin. Yang kedua adalah termasuk darah saat melahirkan. Kemudian juga kata ulama ada air mata saat melahirkan, ada air keringat. Bahkan sebahagian juga ulama mengatakan air mata ini di saat dia juga membesarkan dan selalu berdoa untuk anak-anaknya, dia mengucurkan air matanya. Maka di ayat ini kita disuruh oleh Allah
Ini adalah wasiat, dan wasiat itu artinya perintah. Dan nanti akan saya sampaikan apa peran seorang ibu dalam mendidik anak di zaman seperti ini, sehingga air-air yang tadi tidak menjadi laknat kepada anak. Karena kadang kalau anak bandel, jahat, percuma aku melahirkan kau, aku berdarah-darah melahirkan kamu, bukan hanya keringat tapi darah. Ibu meregang nyawa. Inilah kalau dah mak-mak merepet, larinya ke waktu melahirkan. Syukur kau hidup. Kalau begini tahu aku kau begini, bagus kau mati. Panjang cerita. Na'udzubillah. Kata Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Wa wassaynal insan, dan kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, berbuat baiklah dia kepada kedua orang tuanya, ibu bapanya. Coba lihat, hamalathu ummi hiya maka kata Allah, hamalathu ummuh kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah ingin menceritakan dengan kalimat yang singkat padat, tapi manusia ketika disebut dia akan dapat menceritakannya bagaimana sang ibu proses di 3 bulan pertama sudah terjadi morning sickness, muntah. Bagi yang muntah, mencium bau muntah. Masih ingat atau sudah lupa, Bu? Masya Allah. Ada yang menyesal?
Allahu Akbar. Dan kami perintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Kepada siapa perintah ini diarahkan? Manusia. Berarti bukan hanya kepada orang Islam. Manusia. Kenapa manusia? Karena hewan saja tahu dia mana anaknya, mana anak orang. Hewan dengan segala insting dan segala preventif, sinyal-sinyal, tanda-tanda darah daging yang menyatu pada anak. Maka Allah bilang wa wassainal insan biwalidayhi ihsana. Lalu apa kata Allah? Hamalatu ummu. Maka mari kita bayangkan sejenak saat ini emak kita Allah menyebut dengan kalimat hamalathu, ibunya melahirkannya. Kenapa tak disebut ibunya mengandungnya? Ibunya mengandung dan melahirkan ini, kalau kata ulama begini, coba baca hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Maksud saya begini, Allah ingin pesan ini sampai kepada al-insan tadi, supaya dia tidak bermain-main dengan orang tuanya. Maknanya apa? Jangan kau durhaka. Makanya Bu, ada satu hadis kata Nabi begini, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Jika 7 perkara ini dilakukan di muka bumi, goncang bumi ini. Bisa-bisa apa yang terjadi di negeri-negeri lain, di provinsi lain terjadi gempa dan lain. Apa itu? Kesyirikan, syirk, menyekutukan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah, atau menyembah selain Allah, atau syirkul asghar, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Ada syirkun khafi, percaya kepada juga ciptaan-ciptaan Allah. Ada di antara 7 itu, selain melakukan zina, memakan harta anak yatim, tapi ada kata Nabi apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau ada anak
sulit dinasihati, bisa juga ditontonkan film Alqamah. Ada yang udah pernah nonton kisah Alqamah? Di YouTube sudah ada film kartunnya. Alqamah ini menikah dengan seorang istri. Lalu Alqamah ini dikisahkan dengan kisah yang sampai kabar kisah ini kepada Rasul. Saya mau mengambil hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ayat tadi mengandung, melahirkannya dengan susah payah. Ada kisahnya Alqamah. Alqamah ini masih muda, ibunya pun masih hidup, sudah sakaratul maut, mengap-mengap. Tapi hembusan napasnya diiringi dengan kata-kata apa? Ummi, ummi, ummi. Istrinya, mertuanya, tetangganya kaget. Ada apa dengan Alqamah? Kenapa yang disebutnya Ummi, Ummi? Maka diutuslah utusan, temuilah ibunya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Masuknya. Ibu, kami menyampaikan pesan bahwa anakmu Alqamah sedang sakaratul maut. Pergi, dia bukan anakku lagi. Diusir. Bercampur sedih, tapi juga bercampur dengan benci. Sampai kabar ini kepada Rasul. Kata Rasul, panggil ibunya menghadap. Datang utusan dari Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kami menyampaikan pesan. Ibu dipanggil oleh Rasulullah. Kaget. Kenapa berita ini sampai kepada Rasul? Bersiap-siap dia, pergilah. Ada apa, kata Rasul? Kenapa wahai engkau ibu sehingga engkau tidak mengakui anakmu? Alqamah itu anak. Kenapa di saat dia sakaratul maut kau tak mau datang? Diceritakanlah oleh Alqamah ibunya, ya Rasulullah, ada apa, kata Rasul? Ceritakanlah. Diceritakan. Yang pertama, aku pernah didatangi anakku Alqamah. Dia membawa baju untukku. Aku dipakai. Ibu, ini hadiah untukmu. Jadi dipakai. Itu dipakai dia. Gembiralah maknya. Alqamah begitu cantiknya baju ini, mungkin harganya mahal. Tiba-tiba Alqamah menyuruh, ibu, lepas ibu. Itu untuk istriku, yang ini untukmu, dikasihlah yang jelek. Dengan berat hatilah mak ini melepas.
Ini yang pertama. Yang kedua, ya Rasulullah, aku pernah bertamu ke rumah anakku Alqamah. Assalamualaikum. Masuklah. Lalu dia mendekat ke meja. Di meja itu ada makanan. Spontan ibunya menghulurkan tangan untuk menjemput kue itu. Diminta oleh Alqamah, ibu, jangan kau ambil kue itu. Kue ini untuk istriku, ku beli dari tempat yang jauh. Nanti kalau dah datang istriku baru kita makan. Sakit hati. Yang ketiga, ya Rasul, beberapa hari aku lapar ya Rasul, tak ada yang aku makan. Persiapan untuk bekalku pun habis. Ya Rasul, kutulislah surat untuk anakku. Assalamualaikum Alqamah, ini ibumu. Ibu sudah beberapa hari lapar tak makan. Tolong kirimkanlah uang melalui orang yang sudah kupesankan surat ini, melalui dia. Begitulah kira-kira. Dikasih orang, dibawa, sampaikanlah ke anaknya Alqamah. Dibaca sama Alqamah. Dibaca apa kata Alqamah? Bilang sama ibuku, uangku hanya untuk keluargaku beberapa hari. Nanti kalau ada duit baru ku kasih gitu. Lalu kata Rasul, baiklah, apakah kau memaafkan anakmu? Tidak ya Rasul. Tidak. Lalu Nabi membisikkanlah kepada sahabat, kalau begitu pesan Rasul, wahai ibunda, kami disuruh mencari kayu bakar. Untuk apa kayu bakar, kata ibunya? Kata Rasul, biar dia dibakar. Kenapa harus dibakar anakku? Supaya dia hanya merasakan api dunia dan dia tidak merasakan api neraka. Seketika ibu ini udah mau berangkat, sebentar, ibunya itu langsung terduduk. Terbayang oleh dia, Alqamah kecil terbayang, berlari tak berbaju, ditangkap. Alqamah dinaikkan ke pundaknya, diajari berjalan. Terbayang, yang terbayang waktu kecil menyuapkan Alqamah. Ya Rasulullah, jangan bakar dia ya Rasul, ku maafkan dia. Masya Allah, hebatnya engkau ibu. Masya Allah. Ya Rasul, aku sudah memaafkan. Semua yang menyaksikan, alhamdulillah, maka bergegaslah untuk menemui Alqamah. Sesampainya ibunya menciumnya, memaafkannya, menghembus nafaslah anaknya Alqamah. Ummi al-habib, ummi, ya ummi, hamalat ummuhu qurra, wada'atu qurra.
Mungkin bagi anak tak merasakan itu, tapi seorang ibu tak melupakan itu. Dan itu tak bisa dihargai dengan apapun yang ada di dunia ini. Makanya Allah bilang, wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah juga ingin menyampaikan kepada umat manusia, dan melahirkannya dengan susah payah, maka mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Setahun berapa bulan? 12. Mengandungnya berapa bulan? 9. Jadi rumus Allah mengandung, melahirkan sampai menyusuinya itu 30 bulan. Karena kurang lebih anak itu minimal disusukan berapa bulan? Berapa? Minimal 6 bulan. Kenapa? Ibu tahu nggak jawabannya? Bisa jadi setelah 6 bulan hamil pula dia. Betul tak? Barusan ada datang murid kena marah sama istrinya. Anak yang pertama 2 tahun, anak yang kedua baru 6 bulan, tah 7 atau 8 bulan, hamil lagi istrinya. Ngadu dia ke saya, bagaimana cara supaya istri ini ridho dan menerima. Saya bilang, inilah ujian cobaan bagi emak-emak zaman now. Mak-mak dulu berapa anak ya? Ibu engkaulah Ada lagu di dalam bus. Ibu mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan lagi. Ketawa mak-mak dalam bus. Viral. Mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Ada dia mengeluh. Suaminya berusaha, ada mobil, rumah, duit dikasih, hamil mengamuk. Orang dulu suaminya kemana? Ke sawah. Baju-baju singlet, celana-celana pendek, pundak terbakar, tangan berkedal, pulang membawa apa? Pisang, labu, ubi. Ngamuk istrinya. Di tangan kiri ikan lele, ikan gabus, ikan sopat. Di sini pisang. Mengamuk istrinya. Istri sekarang di sini handphone, di sini kartu kredit, tergantung mobil. Iya, di sini solehah semuanya. Kalau dah nenek-nenek tentu ilmu ni kasihlah ke anak-anak kita.
Lalu kata Allah, perhatikan, Allah menceritakan susahnya mengandung, susahnya melahirkan, menyapih, hatta idza balagha asyuddah. Coba lihat ayatnya. Wa balagha arba'ina sanah, hingga anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Ada 40 tahun? Ada. Ada yang sudah biasa doa pakai doa ayat ini? Hafal ini. Rabbi auzi'ni. Ini doa, masyhur doanya. Doa ini meminta kepada yang memberi, memohon supaya ya Allah berikan aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau titip kepadaku. Perhatikan, apa berarti amalan bagi orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas? Syukur. Setelah saya baca ayat ini, adalah saya buat penelitian kecil-kecilan. Waktu itu saya pernah ikut seminar tentang bagaimana supaya menjadi kaya. Ternyata orang ketika sudah berumur 40, rata-rata itu sudah sebenarnya dia mapan. Umur 40. Semuanya, muslim tak muslim, kalau dia benar mensyukuri nikmat Allah, dia adalah di umur 40 orang yang kaya. Kalau tidak gimana? Berarti ada yang salah dalam hidup dia. Kenapa? Karena di umur 40 bisa dibuat penelitian 3/4 nikmat itu sudah Allah beri kepadanya. Umur 40. Karena orang dulu Bu rata-rata nikah umur berapa? Di bawah 20 tahun. Sedangkan di 2022 orang menikah umur berapa? Rata-rata mendekati 30. Bahkan banyak, ini mohon maaf ya, keponakan-keponakan juga banyak masih 28, 29, 30, banyak yang belum nikah. Kenapa? Karena mereka sibuk ke salon, sehingga mereka merasa masih macam gadis, macam anak muda. Kalau orang dulu salonnya mah beras ditumbuk, dibulat-bulat, dijemur. Pas begitu mau sudah kering disusun di toples. Mau ke ladang diambillah 2-3 biji, kasih air, udah macam hantu. Padahal emak-emak yang begitu sampai sekarang awet muda. Masya Allah.
Tapi begitu dia umur 40, anaknya baru SD. Sekarang ya udah berubah. Anak baru SD. Dulu umur 40 dia sudah punya cucu. Ini yang saya bilang ini betul atau salah nih? Betul. Sekarang saya tanya, mana yang lebih banyak, harta orang dulu atau harta orang sekarang? Saya tanya lagi, mana yang lebih tinggi, pangkat orang-orang dulu, pangkat anak-anak sekarang? Mana yang banyak, hutang orang tua kita dulu atau anak-anak yang sekarang? Ibu sudah paham di mana letak salahnya? Udah mulai? Orang dulu dia bukan mau kaya, di tampilannya dia nggak mau kaya. Panjang dia mikirnya. Dan orang dulu nggak banyak gaya, tapi kaya. Orang sekarang tampang gaya, tampang kaya, coba Bu lihat, ini perhatikan ini. Dulu pekerjaan itu bukan untuk mencari kekayaan. Bekerja bukan untuk kaya. Dulu coba kita lihat, mereka itu setiap begitu azan mereka tuh hadir di masjid. Dan tak ada alasan masalah kerja. Orang sekarang kenapa tak ke masjid? Lembur. Sudah lembur pun tak kaya-kaya. Orang dulu tak ada istilah lembur. Begitu meninggal dia, kau sekian, harta warisan sekian, banyak dapat anak-anak. Sekarang dapat warisan juga tapi utang. Itulah nih ibadah. Dalam hati saya, mengapa orang kerja, gara-gara kerja ndak ibadah, sehingga hartanya pun tak berkah. Udah begitu kulkas berisi, gas, tabung gas berisi, pembantu ada, masih mengamuk juga antara suami istri. Dulu kalau mau masak cari kayu bakar dulu, airnya air paret lagi, mengkukur kelapa dulu, macam-macam. Nggak ada, Masya Allah. Inilah coba lihat nih kita, karena waktu. Bismillah ya. Jam berapa azan?
setelah dia bersyukur, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, bersyukur dan juga dia baik sama orang tuanya. Wa an a'mala salihan tardah, jadi anak yang baik dia, yang Allah ridha kepadanya. Lalu doanya, wa aslih li fi zurriyati, ya Allah bantu aku memperbaiki keturunanku. Inni tubutu ilaik. Ini dia. Jadi kata ulama, amalan yang ada di dalam ayat ini dibungkus dengan dua dalam bentuk doa. Satu di awal syukur, di akhirnya dia bertaubat, inni tubutu ilaik. Makanya umur 40 ke atas banyaklah bertaubat, banyaklah beramal. Inilah saatnya kita mendoakan anak-anak kita. Kenapa? Orang yang normal, maksudnya normal, kalau umur 25, 24 dia sudah menikah. Kayak saya di umur 40 dah 5 anak saya. Jadi kerja kita di umur 40 berdoa, ya Allah anakku, anakku, anakku. Itulah dia. Maka apa? Bertaubat, bertaubat, bertaubat. Ya Allah, astaghfirullah, astaghfir. Kenapa? Di situ sudah habis sebenarnya. Kalau dah 45, 50, itu umur anak mudanya dah tak ada lagi. Maka mereka menikmati masa tuanya. Apa itu? Syukur sama taubat. Makanya kata Allah dalam ayat ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, beri aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang kau ridha, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk adalah orang muslim. Masya Allah. Ibu, kita amalkan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu kita bersyukur dan selalu kita bertaubat di hari ibu. Dan saya berada di hadapan rahim seorang ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keturunan anak cucu soleh solehah insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.